Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang dasar desain grafis. Namun sebelum kita menuju ke materinya, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat menjadi berkah bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, kita langsung saja menuju ke materinya ya. Yang pertama terdapat kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar yaitu mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Lalu di sini juga terdapat kompetensi dasar yaitu menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu siswa diharapkan mampu untuk menjelaskan unsur-unsur dasar tata letak atau layout, kemudian menjelaskan unsur-unsur berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Yang ketiga, merencanakan unsur-unsur dasar tata letak atau layout, serta merancang unsur-unsur berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap terang, tekstur, dan ruang. Nah, yang pertama di sini adalah grafis. Ada yang pernah mendengar grafis sebelumnya? Oh, banyak sekali ya. Nah, apa sih itu grafis? Ada yang bisa membantu menjawab? Ya, benar sekali. Terima kasih untuk jawabannya. Jadi, dalam bahasa Inggris, grafis disebut sebagai grafik. Artinya, sebagai goresan yang berupa titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak-mencetak. Jadi, grafis adalah kegiatan atau aktivitas yang berupa penggabungan titik-titik atau garis yang berhubungan dengan kegiatan cetak mencetak seperti membuat poster, membuat brosur, membuat spanduk, membuat buku, dan lain-lainnya. Lalu jika desain menurut Atisa Sipailut tahun 1991 diartikan sebagai bentuk rumusan dan suatu proses pemikiran. Rumusan atau proses pemikiran yang dituangkan dalam wujud gambar tersebut merupakan pengalihan gagasan konkret isi pemikiran untuk mengalihkan gagasan wujud gambar. Jadi, desain merupakan sebuah aktivitas merancang atau merumuskan sebuah gambaran dari sebuah karya grafis sebelum karya itu dibuat dalam wujud gambar atau wujud karya grafis lainnya. Nah, orang yang melakukan desain ini disebut sebagai desainer. Seorang desainer dapat mempergunakan peralatan manual seperti kuas ataupun dengan teknologi komputer dengan berbagai software atau aplikasi desain grafis di dalamnya. Desain grafis adalah seni dalam berkomunikasi menggunakan tulisan, ruang, dan gambar. Bidang ini merupakan bagian dari komunikasi visual. Ilmu desain grafis mencakup seni visual, tipografi atau tulisan, tata letak, dan desain interaktif. Jadi dapat kita simpulkan bahwa desain grafis merupakan seni dalam menyampaikan sebuah pesan. Semakin menarik kemasan pesan, maka semakin cepat pesan itu akan tertangkap atau tersampaikan. Nah, ini desainer grafis seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, yaitu merupakan seseorang yang menyampaikan konsep atau ide desain untuk menyampaikan pesan yang menarik melalui bentuk, gambar, dan tulisan.
Desain grafis komputer ini merupakan ya sama saja seperti desain grafis pada umumnya. Namun desain grafis komputer ini menggunakan bantuan teknologi komputer untuk membuat suatu karya desain grafis. Batasan media. Desain grafis pada awalnya diterapkan untuk media-media statis saja, seperti buku, majalah, dan brosur. Namun seiring dengan perkembangan zaman, desain grafis juga diterapkan dalam media elektronik yang seringkali kita sebut sebagai desain interaktif atau desain multimedia. Batasan dimensi pun telah berubah seiring perkembangan pemikiran tentang desain. Desain grafis bisa diterapkan menjadi sebuah desain lingkungan yang mencakup pengolahan ruang. Jadi desain grafis ini dapat diterapkan untuk mengelola ruang agar sebuah ruang tersebut menjadi lebih nyaman saat kita gunakan atau saat kita tempati. Prinsip dan unsur desain grafis sama seperti unsur dasar dalam disiplin desain lainnya. Unsur-unsur tersebut termasuk shape, bentuk atau form, tekstur, garis, ruang, dan warna yang membentuk prinsip-prinsip dasar desain visual. Prinsip-prinsip tersebut seperti keseimbangan atau balance, ritme atau rhythm, tekanan atau emphasis, proporsi atau proportion, dan kesatuan atau unity. Kemudian membentuk aspek struktural komposisi yang lebih luas. Kesatuan atau unity, apabila tidak adanya kesatuan ini dalam sebuah karya, desain akan terlihat kacau, tidak sedap untuk dipandang. Prinsip dari kesatuan dalam komposisi adalah semua bagian bentuk harus saling memiliki keterkaitan. Keterkaitan bisa diciptakan dari sebuah bentuk lainnya yang saling menghubungkan seluruh bentuk tersebut atau disebut dengan prinsip hubungan. Kesatuan membantu membuat elemen-elemen pada sebuah objek saling berdekatan sehingga mereka akan terlihat bersatu atau memiliki kerjasama. Nah, berikutnya adalah keseimbangan atau balance. Keseimbangan secara visual diartikan sebagai suatu kondisi yang sama, baik itu secara horizontal atau kanan ke kiri seperti ini, maupun vertikal atau atas ke bawah seperti ini. Unsur keseimbangan desain meliputi bentuk, tekstur, nilai, ukuran, dan warna. Keseimbangan dalam sebuah desain dibuat agar orang dapat dengan mudah atau nyaman melihatnya. Keseimbangan terbagi menjadi dua macam, yakni keseimbangan simetris dan keseimbangan asimetris. Keseimbangan simetris ini disebut juga sebagai formal balance, yaitu susunan elemen yang menyertakan sisi pusat atas ke bawah atau kanan ke kiri. Keseimbangan ini sifatnya sederhana dan formal. Yang kedua, keseimbangan asimetris. Sering disebut juga sebagai informal balance, yaitu pengaturan berbeda dengan berat yang sama dari komposisinya pada setiap sisi halaman. Keseimbangan asimetris biasanya banyak digunakan untuk desain kontemporer atau desain modern. Berikutnya adalah proporsi. Desain juga harus memenuhi prinsip proporsi, yakni perbandingan ukuran yang digunakan untuk membantu membandingkan panjang dan lebar antara gambar dengan bidang gambarnya. Untuk membuat desain yang proporsional, kalian bisa menggunakan kotak untuk membuat kerangka dengan margin, kolom, dan jarak sehingga membentuk suatu keserasian. Selanjutnya adalah irama atau ritme. Irama adalah prinsip yang menjadi sebuah pola
pengulangan terus-menerus secara teratur yang dibuat dari adanya unsur-unsur yang berbeda. Irama dapat mengajak mata kita untuk mengikuti pergerakan objek. Kemudian penekanan atau emphasis. Desain perlu memiliki penekanan yang berarti suatu hal yang menjadi fokus atau yang mendapatkan perhatian pertama. Pada bagian penekanan ini, tata letak merupakan kebutuhan yang penting untuk menarik pandangan orang. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada? Baik, kalau belum ada, bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya ya. Ya, baik. Yang berikutnya yaitu unsur-unsur desain grafis. Ada unsur-unsur yang harus dipahami oleh desainer grafis agar dapat menghasilkan komposisi desain yang estetik, harmonis, komunikatif, dan menyenangkan untuk dinikmati audiens. Audiens ini adalah orang yang menikmati atau sebagai penikmat karya seni. Unsur-unsur tersebut diantaranya yaitu garis atau line, ilustrasi atau illustration, tipografi atau typography, warna atau color, gelap terang atau value, tekstur atau tekstur, dan ruang. Sebuah karya desain yang bagus harus memenuhi beberapa kriteria dan komponen penting. Selain itu juga harus mengandung originalitas dari desain itu sendiri. Jangan sampai desain yang telah bagus, telah diminati banyak orang, taunya itu desain adalah meniru atau menjiplak karya orang lain. Itu tentu sangat tidak dibenarkan karena itu dapat dikenai sanksi plagiarisme. Nah, yang pertama dari unsur desain grafis yaitu ada garis. Garis adalah tanda untuk menghubungkan dua titik. Jadi seperti semisal ini adalah titik dan ini adalah titik, kemudian ada garis di tengahnya. Nah, ini untuk menghubungkan dua titik. Berbagai jenis garis muncul di mana-mana. Kita dapat lihat di sekitar kita akan kita temukan berbagai garis seperti garis lurus, garis lengkung, garis berbelok-belok, garis tipis, garis tebal, atau garis yang titik-titik, garis yang tersusun atas titik-titik. Garis dapat digunakan untuk mengatur informasi, penekanan kata, menghubungkan informasi, dan outline foto. Elemen pertama, garis merupakan elemen pertama dan paling dasar dari sebuah desain. Dalam menggambar, garis adalah goresan pena atau pensil, tapi dalam desain grafis ada dua titik yang saling terhubung. Garis berguna untuk membagi ruang dan mengarahkan pandangan ke lokasi tertentu. Misalnya, bagaimana cara majalah menggunakan garis untuk memisahkan konten, judul, dan panel samping. Garis memiliki sifat panjang, memanjang, dan memiliki arah tertentu. Garis dimaknai sebagai batas atau limit dari bidang dan warna. Terbentuknya sebuah garis merupakan gerakan dari suatu titik yang membekas jejaknya, sehingga terbentuk suatu goresan. Jadi ini titik, ini titik. Ada sebuah goresan yang dari titik ini menuju ke titik ini. Nah, itu goresan disebut sebagai garis. Untuk menimbulkan goresan itu biasanya menggunakan pensil, pena, kuas, bahkan dengan gerakan tangan kosong seperti. Nah, seperti itulah. Bentuk garis sangat bervariasi dari garis lurus yang bersifat formal, garis lengkung bersifat informal, garis patah-patah yang terkesan kaku, garis tipis dan garis tebal, dan garis spiral yang terkesan lentur. Garis memiliki
Beragam jenis. Garis dalam konsep tata letak mempunyai pengaruh secara visual. Garis yang mempunyai ukuran besar atau kecil, tebal atau tipis, posisi horizontal maupun secara vertikal dapat menciptakan kesan-kesan yang berbeda-beda. Nah, berikut ini merupakan jenis-jenis garis berdasarkan kesan yang ditimbulkannya. Ada garis horizontal yang memiliki kesan ketenangan, ada garis vertikal memiliki kesan kekuatan atau kemegahan, ada garis diagonal yang memiliki kesan tidak stabil, ada garis lengkung es yang memiliki kesan keagungan, ada garis zigzag yang memiliki kesan bergairah, semangat, ada garis bending upright yang memiliki kesan sedih, lesu, atau kedukaan, ada garis dimming perspektif memiliki kesan jarak kejauhan atau kerinduan, atau ada garis concentric arcs yang memiliki kesan gerakan mengembang atau kegembiraan. Ada garis piramid yang memiliki kesan megah, ada garis conflicting diagonal yang memiliki kesan peperangan, ada garis upright swift yang memiliki kesan semangat menyala, ada garis upright spray yang memiliki kesan pertumbuhan, dan ada garis inverted perspective yang memiliki kesan keleluasaan tak terbatas atau infinite. Setelah garis terdapat bidang. Bidang merupakan unsur tata letak berupa objek yang memiliki dimensi panjang dan lebar, bersifat pipih. Sedangkan yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut sebagai disebut bentuk. Bentuk ini memiliki volume atau ruangan di dalamnya. Bidang bersifat 2 dimensi, sedangkan bentuk bersifat 3 dimensi. Yang 3 dimensi ini pasti di dalamnya terdapat ruangan. Dari bentuknya, bidang maupun bentuk terdiri atas beberapa macam, yakni bidang geometris, bidang biomorfis, bidang bersudut, dan bidang tak beraturan. Bidang dapat terbentuk karena titik, kedua ujung garis yang bertemu, atau dapat pula terjadi karena sapuan warna. Bidang beraturan yang dikenal orang adalah kotak, lingkaran, dan segitiga. Penyusunan antara bidang-bidang tersebut akan menghasilkan suatu bentuk tata letak. Bidang dapat tersusun dari komposisi huruf-huruf yang dirangkai sekreatif mungkin, sehingga dapat menyampaikan pesan tertentu. Desain seperti gambar berikut kelihatan unik, serta dapat membawa karakter yang jelas. Jadi sebuah bidang tidak hanya terbentuk dari sebuah garis saja, melainkan juga dapat terbentuk melalui komposisi huruf-huruf yang disusun. Setelah bidang, terdapat ilustrasi. Ilustrasi merupakan garis yang sangat vital dan dapat disajikan mulai dari goresan atau titik sederhana sampai dengan yang kompleks atau rumit. Ilustrasi berfungsi untuk menarik perhatian, merangsang minat pembaca terhadap keseluruhan pesan, menonjolkan keistimewaan produk, menonjolkan suatu merek atau semboyan, dan mendukung judul iklan. Ilustrasi dapat berupa gambar, foto, maupun grafis lainnya. Gambar merupakan penjelasan yang dapat menerjemahkan isi iklan secara menyeluruh, maupun menarik perhatian sekaligus menangkap pandangan secara sepintas. Jadi ibaratnya ilustrasi itu merupakan sebuah gambaran sekilas dari suatu produk tersebut. Tentunya suatu ilustrasi itu harus jelas, harus menggambarkan keseluruhan produk yang dimaksudnya. Ilustrasi dapat dihasilkan melalui beberapa teknik, yaitu gambar tangan atau hand drawing. Ilustrasi gambar tangan dibuat secara keseluruhan menggunakan tangan dengan memberikan ekspresi dan karakter tertentu untuk mendukung media komunikasi grafis yang dibuat seperti iklan, poster, baliho, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu fotografi. Ilustrasi ini berupa foto yang dihasilkan dengan teknik fotografi, baik menggunakan kamera digital maupun ke kamera manual. Foto yang dihasilkan
dengan kamera digital memungkinkan adanya pengolahan lebih lanjut langsung tanpa scanning di komputer untuk memberikan ekspresi ataupun ilustrasi tertentu sesuai dengan keinginan. Objek fotografi lebih realistis, eksklusif, dan persuasif. Kedua teknik ini dapat digabungkan atau dapat dilakukan sebuah kolaborasi untuk menciptakan sebuah ilustrasi yang menarik. Selanjutnya adalah tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antara huruf, kerning atau jarak antara dua huruf, dan leading yaitu jarak antara baris. Berikut beberapa jenis huruf berdasarkan klasifikasi yang telah dilakukan oleh James Craig. Yang pertama, yaitu Roman. Ini merupakan huruf yang kerap kali dipakai ya. Ada Times New Roman atau Times Roman. Ciri dari huruf ini memiliki sirip kaki atau serif yang berbentuk lancip pada ujungnya. Nah, ini adalah siripnya, lancip kan? Nah, lancip, 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 lancip. Nah, itu merupakan ciri, salah satu cirinya. Huruf Roman ini memiliki ketebalan dan ketipisan yang kontras pada garis-garis hurufnya. Seperti dapat kita lihat, garis yang horizontal ini terlihat kan? Baik. Ini garisnya tebal, sedangkan yang vertikal garisnya tipis. Nah, ini salah satu ciri dari huruf Roman. Kesan yang ditimbulkan yaitu klasik, anggun, lemah, gemulai, dan feminin. Yang kedua adalah jenis Egyptian. Jenis Egyptian yaitu huruf yang memiliki ciri kaki sirip atau serif yang berbentuk persegi seperti papan dengan ketebalan yang sama atau hampir sama. Dapat kita lihat ini di contohnya. Ini kan sebuah garis-garis hurufnya terlihat persegi kan? Persegi, ini persegi. Nah, garisnya pun juga memiliki ketebalan yang hampir sama atau bahkan sama. Jadi, kesan yang ditimbulkan yaitu kokoh, kuat, kekar, dan stabil. Kita jika lihat huruf seperti ini kan pasti pikiran kita hurufnya kokoh seperti itu kan. Nah, selanjutnya huruf sans serif. Sans serif adalah huruf yang tidak memiliki sirip atau serif. Huruf jenis ini tidak memiliki sirip pada ujung hurufnya dan memiliki ketebalan huruf yang sama atau hampir sama. Jadi kita lihat di contoh ini hurufnya tidak memiliki sirip atau dapat kita lihat hanya garis-garis basic saja ya. Jadi kesan yang ditimbulkan huruf ini adalah modern, kontemporer, dan efisien karena hanya garis-garis biasa saja. Dan ini adalah jenis script. Jenis ini menyerupai goresan tangan yang dikerjakan dengan pena atau dengan tulisan tangan manual. Seperti kita lihat seperti contoh ini ya. Ini kan seperti tulisan tangan yang ditulis secara manual kan. Ini melengkung-melengkung tulisan Latin kalau kita dulu bilang ya. Kesan yang ditimbulkan adalah sifat pribadi atau akrab. Selanjutnya yaitu miscellaneous. Huruf jenis ini merupakan pengembangan dari beberapa bentuk-bentuk yang sudah ada ditambah dengan ornamen-ornamen. Seperti yang dapat kita lihat di contoh ini, huruf yang atas ini adalah huruf yang memiliki bentuk huruf seperti huruf script ini kan ya. Ini seperti script, sedangkan yang
memiliki format melengkung ini di atas dan di bawah ini seperti huruf yang ini kan. Nah, ini merupakan gabungan dari beberapa bentuk-bentuk yang sudah ada, namun ditambahkan beberapa ornamen atau hiasan seperti ini, bola-bola gerigi atau garis ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jika belum, kita akan lanjut ke warna. Nah, warna dalam layout dapat menyampaikan suasana hati, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Warna dapat digunakan untuk menyorot elemen penting dan utama seperti subheads. Menarik mata, maksudnya menarik mata ini agar mata kita terfokus pada suatu objek, pada karya grafis. Yang ketiga adalah sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu. Ya ini sebenarnya sama sih sama yang menarik mata ini pengertiannya, yaitu untuk memfokuskan kita kepada hal yang paling utama yang terdapat pada desain grafis itu. Kemudian gelap terang. Salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis adalah dengan mengatur gelap terangnya. Ada dua pembagian dalam kategori ini, yaitu low contrast value yang berarti penggunaan warna-warna yang kurang kontras. Visual yang dihasilkan akan cenderung kalem, statis, dan sederhana, serta tenang. Sedangkan yang kedua adalah high contrast value, yaitu penggunaan warna-warna kontras dengan ekstrim, sehingga menghasilkan visual yang energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gairah. Berdasarkan nilai gelap terang, warna dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang paling terang yaitu warna putih, dan yang paling gelap yaitu warna hitam. Aturannya, warna gelap akan terbaca jika ditempatkan pada background terang. Jika warna gelap ditempatkan di background yang gelap juga, warna itu tidak akan mudah dilihat atau sulit terlihat. Dengan kata lain, warna itu akan mati. Begitu pula sebaliknya, warna terang akan mudah terlihat jelas jika backgroundnya adalah warna yang gelap. Jika warna terang diletakkan dengan background yang terang pula, maka warna tersebut akan susah dilihat. Selanjutnya adalah tekstur. Tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus atau kasarnya sebuah permukaan benda. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dimayakan untuk memberikan visual lebih berkarakter. Tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Penggunaan tekstur dapat menambah dimensi dan memperkaya sebuah layout sehingga objek menjadi lebih hidup. Kemudian terdapat ruang. Ruang adalah jarak antara atau daerah atau sekitar sesuatu. Misalkan ini dan ini. Ini kan kotak seperti inilah misalkan. Nah, di dalam kotak ini itu kan ada ruang kosong. Nah, ruang kosong itu yang disebut sebagai ruang atau jarak antara. Ruang ini memisahkan ruang atau universe, highlight, dan memberikan mata visual istirahat. Mata visual istirahat berarti ibaratkan mata kita ini dapat melihat sesuatu selain objek utama dalam desain grafis itu sendiri. Ruang dapat digunakan untuk membuat hubungan antara unsur-unsur, membuat layout mudah untuk mengikuti. Selanjutnya adalah keterampilan. Keterampilan merupakan suatu yang harus ditekuni. Nah, dalam desain grafis ini terdapat beberapa keterampilan. Yang pertama adalah seni visual, yaitu ilmu yang termasuk dalam seni visual antara lain adalah fotografi dan digital imaging. Kemudian terdapat tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun, memodifikasi huruf.
Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf, seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking atau jarak antar huruf, kerning atau jarak antara dua huruf, dan leading atau jarak antara baris. Berikutnya adalah tata letak. Tata letak adalah seni dalam menyusun elemen atau konten yang ada pada sebuah halaman seperti penempatan gambar dan teks. Keterampilan ini umumnya digunakan dalam media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, dan lain sebagainya. Tata letak pada sebuah media cetak yang baik akan menambah kenyamanan pembacanya. Jadi tata letak itu seperti ibarat di sini ada gambar, lalu di sini ada tulisannya. Jadi penempatan-penempatan antara gambar dan tulisan itu harus sesuai agar pembaca atau audien ini dapat melihat dengan nyaman. Lalu terdapat desain interaksi. Sejak perkembangan dunia teknologi informasi, para desainer grafis mulai berperan dalam merancang tampilan perangkat lunak atau antarmuka pengguna grafis atau APG. Dan tampilan dari halaman web, desainer grafis bekerja sama dengan pengembang situs web atau pengembang perangkat lunak dalam merancang tampilan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan perangkat lunak atau mengunjungi web. Jadi desain grafis ini sudah merambah ke dunia teknologi ya, seperti ke web atau ke aplikasi. Nah, peralatan desain grafis. Peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah pikiran atau ide kita sendiri. Di samping teknologi komputer, sebuah desain grafis yang baik membutuhkan kreativitas. Jadi, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, desain grafis yang baik itu desain grafis karya kita sendiri. Apabila desain itu sudah bagus namun hasil menjiplak atau meniru karya orang lain, itu sama saja tidak bagus. Pada pertengahan tahun 1980, kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan suatu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer dan pencapaian image 3 dimensi yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari tata letak atau perubahan tipografi dengan seketika tanpa menggunakan tinta atau pena, atau untuk memanipulasi efek dari media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Jadi kedatangan komputer ini mempermudah pekerjaan desainer, seperti itulah. Seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplorasi ide-idenya yang kompleks secara cepat. Dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk menyelesaikannya dengan tangan atau dengan komputer. Nah, ini merupakan software desain grafis. Ada desktop publishing, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Design, InDesign, CorelDRAW, GIMP, Inkscape, Macropedia Freehand, Adobe Image Ready, CorelDRAW, dan masih banyak lagi. Nah, ini merupakan contoh-contoh desain grafis. Ini adalah seperti tipografi ya. Ini adalah contoh tipografi, yaitu teks atau tulisan-tulisan. Ini adalah poster. Nah, ini adalah gambar, visual. Ini juga tipografi. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum ada? Oh, baik. Kalau belum ada, selanjutnya kita akan latihan soal.
Latihan soal ini dapat dikerjakan melalui Google Form. Soalnya hanya 10 pilihan ganda dan 10 uraian ya. Dapat dikerjakan melalui link yang ada di presentasi ini. Untuk materi ini akan saya bagikan melalui link video YouTube maupun pada grup WA ya. Baik, sampai di sini materinya. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Jika tidak ada, pertemuan pada hari ini sampai di sini terlebih dahulu. Jangan lupa latihan soalnya dikerjakan. Waktunya 2 hari ya. Ya, 2 hari. Waktunya 2 hari. Jadi baik cukup. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Semoga ini dapat menambah ilmu dan wawasan kita dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sekian materi pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.